She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tiara Zulfa. Dalam video kali ini, Tiara akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Sebelum melanjutkan video, seperti biasa, kalian jangan lupa komen, like, and subscribe. Nah, alangkah baiknya kita bahas dulu pengertian dari teknik pengumpulan data pada karya sastra. Baik, di sini teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan pihak peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang mereka ambil. Prosedur ini sangat penting supaya data yang akan didapatkan dalam sebuah penelitian berbentuk data yang utuh, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Adapun teknik pengumpulan data menurut ahli, yaitu yang pertama menurut Sugiono. Beliau mengatakan teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Yang kedua, menurut Ridwan, beliau mengatakan teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti untuk pengumpulan data. Yang ketiga, ada menurut Zaman Satori dan Aan Komaria. Beliau mengatakan pengumpulan data dari pandangan mereka berdua adalah suatu prosedur yang cara sistematis dengan cara memperoleh data yang telah dinilai penting. Berikut di bawah ini merupakan beberapa jenis dari data. Dalam tipe penelitian jenis data terbagi menjadi dua, yaitu A. Data kuantitatif. Pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan berbagai peraturan dan didapatkan dari banyak sumber dengan cara yang beragam dengan tujuan yang dilakukan berhasil mencapai hasil dengan maksimal. Yang B. Data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara dengan menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan fokus saat melakukan sebuah penelitian. Adapun jenis data berdasarkan dari sumber, antara lain yang pertama yaitu A. Data primer adalah data yang didapatkan oleh pihak peneliti dengan cara langsung dari suatu subjek atau objek dalam penelitian, misalkan suatu rekaman hasil dari wawancara. Yang B. Data sekunder adalah data yang tidak akan didapatkan dengan cara langsung oleh para peneliti. Data ini mungkin berupa dokumen atau berbagai arsip yang ada di sebuah lembaga atau seseorang yang akan menjadi subjek dalam penelitian. Jadi, teknik pengumpulan data ini tentu sangat penting dalam penelitian untuk memvalidasi hasil penelitian. Data sendiri artinya adalah sekumpulan informasi untuk keterangan yang jelas. Dalam hal ini adalah yang memenuhi syarat untuk mendukung penelitian, yaitu 1. Diperoleh dari lapangan dan dilaporkan sebagaimana adanya. Yang kedua, relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, terbaru atau sesuatu yang tidak ketinggalan zaman. Keempat, bersifat representatif atau mewakili kondisi populasi tertentu. Baik, adapun teknik pengumpulan data yang pertama yaitu pada wawancara. Wawancara biasa dilakukan untuk pengumpulan data kuantitatif, terutama pada penelitian yang bersifat subjektif, seperti pada teori resepsi, teori struktural genetik, teori mimetik, dan teori-teori lain yang memerlukan pendapat personal seseorang. Baik, wawancara dilakukan dengan bertanya jawab langsung dengan narasumber, yang bisa jadi adalah pengarang itu sendiri.
rekan atau kerabat dekatnya, atau juga tokoh masyarakat yang mengetahui tentang karya yang sedang dibahas, bahkan masyarakat awam sekalipun. Wawancara dilakukan biasa untuk skala kecil, karena untuk penelitian berskala luas dan membutuhkan banyak sampel serta sumber. Wawancara digantikan dengan angket atau kuesioner, sama-sama mengumpulkan jawaban dari perseorangan tetapi berbentuk tulisan. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi. Observasi atau disebut juga pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan analisis lapangan seperti pengamatan kondisi masyarakat, kondisi alam, bentuk kebudayaan dan kesenian, dan perubahan yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk pengumpulan data kualitatif sekaligus kuantitatif juga. Penelitian dengan teknik ini memerlukan keluasan dan ruang sampel yang luas. Kemudian ada teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyimpan data mutlak berupa rekaman data itu sendiri, seperti foto kondisi alam beserta perubahannya. Untuk kajian ekologi, rekaman hasil wawancara, pencatatan hasil observasi, catatan dokumen pribadi, surat pribadi, atau dokumen resmi seperti laporan, pengumuman, atau lembaga dan lain-lain sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk perbandingan data dan analisis hasil data itu sendiri. Keempat, ada teknik studi pustaka. Studi pustaka atau disebut juga kajian literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dan keterangan lewat kepustakaan, yaitu sumber daya berupa tulisan seperti membaca buku, makalah, skripsi, paper, jurnal, artikel ilmiah, ulasan buku, portal berita daring, artikel di laman internet, blog, majalah, koran tulisan di sosial media, dan lain-lain. Objek kajian paling utama tentu adalah karya itu sendiri. Karya yang sedang dikaji tentu yang paling pertama untuk dianalisis, apalagi jika kajiannya menggunakan pendekatan objektif. Baru setelah itu, pengumpulan data dilakukan dari buku, jurnal, dan sumber literatur lain untuk analisis dokumen dan mengumpulkan data kuantitatif. Kesimpulan, metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode atau cara atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu: angket, questionnaire, daftar cocok, checklist, skala, pedoman wawancara, interview guide atau interview schedule, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, observation sheet atau observation study, soal ujian, soal tes. Sampai situ pembahasan saya mengenai teknik pengumpulan data pada karya sastra. Apabila kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be some